Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Karena Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita katakan di hadapan Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari puji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari saya undang panggil berdiri. Kita mulai dari awal. Bapa, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
sekali lagi aku memuji. Aku memuji. Aku menyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Dia teramat baik, Dia teramat baik. Haleluya. Oh, kami mau memuji-Mu, ya Yesus. Kami menyembah-Mu, ya Bapa. Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Aku memuji-Mu. Aku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau. Haleluya Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu kami mau memuji membesarkan nama. Di hadapan hadirat-Mu kami mau mempersembahkan ucapan syukur kami ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang bekerja ya Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang berkarya di tengah-tengah kami jemaat-Mu pagi hari ini. Kuasai tiap kami Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami. Tiap jemaat yang hadir dan yang dalam perjalanan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Mari kita memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita mau puji Dia, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Dia terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Segenap hati kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, bersyukur. Haleluya. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita kita di hati kita. Haleluya. Memuji, ungkapkan sukacita di hati. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah kita mau memuji Tuhan kita, Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng Tuhanku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga. Haleluya.
Hidup ini sudah termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya, nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Haleluya. Karena sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Indahnya pelangi, amin. Secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Amin, haleluya. Menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Segenap hati kita ucapan syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi. Amin. Oh, haleluya. Seindahnya pelangi, namun Kau yang terindah. Oh, haleluya. Hanya Kau yang termegah. Amin. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Haleluya. Menjagaku selamanya. Amin. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang, walau badai menghadang. Katakan, Tuhan tetap setia. Haleluya. Amin, amin. Menjagaku selamanya. Haleluya.
kita berdiri saudara-saudara. Kita nyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segenap hati kita hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan biar hati kita yang terbaik kita siapkan untuk Tuhan. Biar Tuhan mau bentuk hidup kita. Karena Tuhan, Dialah yang berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Kita mau serahkan hati kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kita akui Dia bahwa Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Raja kita. Haleluya. Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang. Kami rindu Tuhan, puaskan kami rindu Kau ya Bapa. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun
menyembah Dia Raja di atas segala raja. Mari agungkan Dia Tuhan kita. Haleluya. Oh, angkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau yang berdaulat ya Tuhan. Oh ya Yesus, kami rindu Engkau ya Roh. Penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Mari, haleluya, penuhi kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Tiada yang lain ya Tuhan. Penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Dengan iman, dengan ucapan syukur. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Tuhan kami, Engkaulah Tuhan. Amin, amin. Oh, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mimbar saya serahkan kepada hambanya yang bertugas. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami patut bersyukur dan berterima kasih kalau masih kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Karena firman-Mu berkata, betapa bersukacitanya hatiku saat orang mengatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Lewat pujian kami yakin dan percaya itu sebagai ungkapan dari perjalanan hidup kami yang selalu mengalami apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami masih ada sebagaimana ada. Dan saatnya lah Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus.
Oleh kemurahan Tuhan, saya ada di Surabaya. Ya, keberadaan saya dalam mengikuti reuni Sekolah Alkitab 40 tahun lamanya kami baru bertemu dengan teman-teman. Ya, saya angkatan 30 dan angkatan 31 SAB. Di angkatan 31 saya bersama dengan Ibu Gembala dan Bapak Gembala almarhum di tempat ini. Puji Tuhan. Nama lengkap saya William Titus Sudarman. Puji Tuhan, tempat pelayanan saya Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kristus Gembala, Marabuana, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya sekalipun tidak bersama dengan kita karena tugas-tugas pekerjaan. Tuhan yang Tuhan percayakan baginya berada sekarang di Amerika. Tadi malam saya bercakap-cakap, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih lewat juga rekan sekerja Bapak Pendeta Andre sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan juga mengaruniakan tongkat ekstafet sama seperti orang tua Dokter Gigi. Ya, anaknya juga Dokter Gigi. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan sungguh baik. Ya, lewat istri saya dikaruniakan 4 orang anak. Sekalipun saya berada di desa, saya tidak pernah berkecil hati. Kurang lebih 35 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan di sana. Saya mengalami penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan kita bersama. Waktu terus berjalan di dalam kitab Ayub pasal 42. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, kita baca bersaut-sautan, saya baca ayat 1, jemaat baca ayat yang kedua, demikian terus ayat ketiga, dan ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Jadi saya baca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang genap. Dan ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayub pasal 43 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan dirinya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat 6, 2, 3. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Silakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan lewat firman Tuhan pagi ini. Saya yakin dan percaya seiring dengan puji-pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan. Semalam di tempat pembaringan saya berkata, Tuhan, kabar apa yang akan saya sampaikan, saya wartakan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Nah, oleh kemurahan Tuhan, Roh Tuhan memberikanlah ayat ini. Di dalam ayat yang kedua kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam perjalanan pelayanan
dari kehidupan Ayub, sejarah Alkitab mencatat dari sekian banyak nabi, Nabi Ayublah nabi yang tertua. Ya, sebelum Adam dan Hawa. Ya. Dan kita melihat siapakah Ayub ini? Kita tahu bersama-sama dalam Ayub pasal yang pertama, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhkan diri dari kejahatan. Itulah Ayub. Sekarang kita menempatkan diri kita. Adakah kita sama, posisi kita sama dengan Ayub? Sehingga kita bisa berkata seperti Ayub katakan, sangat jelas bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Ayub orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi pada perjalanan hidupnya, kenyataannya, kalau kita ada di posisi Ayub mungkin kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup. Alkitab mencatat dalam kesalehannya, dalam kejujurannya, dalam dia takut akan Tuhan dalam sekejap saja. Satu malam anaknya habis dengan bencana, ditelan seketika. Kekayaannya, hewannya habis dengan seketika diambil orang. Bayangkan saudara, satu anak saja hilang. Kita rasanya, waduh, apalagi 10 saudara. Dengan seketika. Bukan itu saja. Bahkan dirinya sendiri pun dalam posisi. Dia orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan, tiba-tiba ditimpa dengan sebuah penyakit yang namanya penyakit borok. Yang gatalnya luar biasa. Dan hilang gatal itu kalau dia ambil abu, dia simur di atas, melewati kepalanya dan abu itu memenuhi seluruh tubuhnya. Baru dia rasa enak, tenang. Ya, sama seperti kalau kita sakit gatal, baru kita garuk-garuk. Ya, aduh. Semakin gatal, semakin digaruk, semakin rasanya enak. Padahal bisa menyebabkan infeksi. Lebih fatal lagi. Ya. Tapi Ayub melakukan. Bukan sampai di situ saja. Dengan penyakit yang Tuhan izinkan atas hidupnya. Dia menghadapi lagi istrinya yang harusnya memberikan support, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan iman. Malah dia berkata, Ayub, masihkah engkau tekun berdoa kepada Allahmu? Ya sekarang berdoalah kamu, lalu matilah kamu. Bayangkan bapak-bapak kira-kira kalau punya istri demikian bagaimana kira-kira? Ya, pasti marahnya luar biasa. Mungkin kata-kata yang tidak enak juga didengar oleh istri keluar dari mulut suami. Tapi apa kata Ayub? Istriku, masa yang baik saja kamu mau terima dari Tuhan? Yang tidak baik tidak mau. Bukankah Tuhan yang memberi Tuhan juga yang mengambil? Terpujilah Tuhan. Bayangkan saudara. Ini membuktikan keteguhan, keyakinan iman Daud di dalam posisinya kepada Tuhan. Demikian juga Allah mau hidup saudara dan saya mengambil posisi sama seperti kehidupan Ayub. Mengapa? Karena di dalam Ayub pasal yang ke-7 kita baca ayat yang pertama. Di situ dikatakan demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Jadi situasi keadaan hidup yang dialami oleh Ayub itu adalah suatu pergumulan hidup dalam dirinya.
dalam rumah tangganya, di dalam dunia usahanya. Siapapun juga, di situ dikatakan bukankah manusia harus. Kata harus itu berarti mau tidak mau harus. Harus berhadapan, harus dijalani, harus dilangkahi. Yang namanya pergumulan hidup itu. Karena apa? Kalau kita bisa menjalani yang namanya pergumulan hidup itu, ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu upah. Ada upahnya. Ada satu kali waktu anak Tuhan panggil. Naiklah dia ke surga bersama dengan jemaat yang sudah tua. Jadi waktu hamba Tuhan itu dalam roh, dalam dia berdoa, dibawa oleh Roh Allah, ketemulah dia dengan jemaatnya yang tua ini. Dibawalah dia dengan malaikat Tuhan. Ya, anak Tuhan ini kutip firman Tuhan. Malaikat, bukankah Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekarang di mana rumahku? Sabar. Malaikat bilang, sabar. Mari Bu, kita jalan sama Bapak. Ini, yang Bapak ini kenal siapa ini Ibu. Karena sama-sama sering ke gereja, baku tatap, baku salaman. Jalanlah. Singkat kata dalam perjalanan, dia terus mendesak karena dia melihat bangunan-bangunan yang luar biasa. Lantai penuh dengan permata dan emas, demikian juga tiang-tiangnya kata firman Tuhan. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Oh, gembiranya hatinya. Sukacitanya, jadi bilang pasti rumahku akan mewah semewah ini. Tetapi setelah dia perlihatkan satu lapangan yang luas yang masih berpetak-petak, dia bertanya, yang mana rumahku? Malaikat itu bertanya, katakan, Bu, rumahnya Ibu yang ada di sana, rumahnya Bapak yang di sini. Proteslah dia, masa saya punya rumah masih pondasi, sementara Ibu ini saya tahu keadaannya. Siapa dia? Dia punya rumah sudah ada, dipersiapkan, sementara dia punya rumah masih pondasi. Di balik dia protes itu, dia berkata, kalau begitu malaikat Tuhan, aku belum mau mati, aku masih mau kembali ke dunia. Dalam rohnya, itu disaksikan saudara. Maka dari situ dia mulai giat, dia mulai tekun, dia mau belajar seperti Ayub. Karena dia tahu apalah arti yang ada yang ia dapatkan selama ia ada di muka bumi ini. Yang Alkitab katakan itu hanya sebagai penghiburan. Kata Yesus kepada seorang muda yang kaya. Kata Yesus juga kepada orang yang kaya yang mati. Lazarus ini. Dan engkau memang sangat jauh jaraknya. Tapi selama engkau ada di muka bumi, engkau sudah mendapatkan yang terbaik. Tapi engkau melupakan yang terbaik dapat, melupakan yang tidak baik. Seperti Lazarus tidak diperhatikan. Itulah manusia. Cocoklah kata firman Tuhan. Manusia itu hanya melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Kita lihat pergumulan yang dialami oleh Ayub. Akhir daripada pergumulan itu sekalipun ia selalu dipersalahkan oleh 3 sahabatnya yang sangat dekat dengan dia, dengan berbagai macam pola pikiran selalu mempersalahkan Ayub. Tapi Alkitab mencatat dalam segala hal Ayub tidak pernah bersalah. Saudara, orang yang saleh, Alkitab katakan dia dituntun dengan ketulusan hatinya.
orang yang jujur, dia dituntun dengan kebenarannya, yaitu kebenaran yang dia dapatkan dari Allah, firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu memposisikan dirinya bahwa Tuhan itu lebih utama daripada apa dalam kehidupannya. Dalam segala hal kalau dia takut akan Tuhan, posisinya selalu menghadap Tuhan dan mengangkat tangan. Tuhan, inilah saya Tuhan. Dan saat dia mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan mengangkat dia. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Pergumulan kita mungkin seperti kita mengalami umat Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49. Ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Tapi pada ayat 14 berkata demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tuhan jawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sendiri? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya terkesan pada ayat yang ke-13, kalimat bagian yang akhir berkata begini. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Sama seperti Ayub. Pergumulan hidupnya seperti ia tertindas, terjepit, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara pernah mengalami hal ini, berarti saudara menggenapi firman Tuhan. Saya hamba Tuhan pernah mengalami bagaimana Allah memproses kehidupan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Sampai saat ini pun kami terus mengalami dan kami menjalaninya. Tapi kami tahu kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu terjadi dalam rumah tangga kita, itu terjadi dalam dunia usaha kita seperti kita tertindas. Saya mau katakan, mari kita buka firman Tuhan. Mazmur 119. Mazmur 119. Ayat 71. Ayat 71. Baca bersama-sama 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Rupanya dalam kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, sebagai ujian-ujian iman kita, sebagai pencobaan-pencobaan kita, Alkitab katakan itu baik. Tapi dalam kitab Nabi Yesaya tadi katakan, Sion berkata, menggambarkan tentang umat Tuhan perjanjian lama bangsa Israel. Juga menggambarkan kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, orang percaya. Di dalam kitab Ibrani pasal 22, pasal 12 ayat 22 sampai ayat 23. Yang namanya tercatat di dalam kerajaan surga. Lalu waktu mengalami penindasan, dia berkata, Tuhan, engkau telah melupakan aku, engkau telah meninggalkan aku. Tuhan katakan, aku tidak pernah melupakan, apalagi meninggalkan kamu. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Kalau engkau tertindas, dengan kata lain, kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, lalu Tuhan itu
Ya, saya kasih contoh. Tuhan bilang, lihat, aku melukis engkau di telapak tanganku. Ya, engkau ada di telapak tangan Tuhan. Tiba-tiba kalau Tuhan remes saudara. Ya, remes saudara. Saudara pegang susu, saudara remas susu sedemikian rupa, dia akan menjadi keju. Kata firman Tuhan, mana yang lebih mahal, susu atau keju? Keju. Sebab itu dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku apa? Apa? Dengan kata lain kita kembali. Apa maksud dan rencana Tuhan saat aku tertindas itu? Pasti ada maksud dan rencananya. Kalau aku sakit, pasti dalam penyakit itu ada maksud rencana Tuhan. Satu hal yang aku tahu dengan penyakit itu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam diri kita. Kalau kita susah, kita menerima penghiburan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam diri kita. Kalau kita punya dunia usaha, mungkin sudah boleh bangkrut. Kita tahu bahwa ada rencana Tuhan. Kalau kita mengalami usaha kita mulai pailit, ya, ada rencana Tuhan. Coba kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan kita belajar dengan pikiran kita stres. Dengan akal kita stres. Bukan berarti kita tidak perlu gunakan akal kita, pikiran kita, kepandaian kita. Tapi belajarlah, hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Kita serahkan usaha kita dalam tangan Tuhan. Rumah tangga kita di dalam tangan Tuhan. Saya mau katakan, kalau tangan Tuhan yang sudah bergerak, tangan Tuhan yang sudah berkarya, bekerja, ada sesuatu yang Tuhan mau nampakkan. Yang tidak dibuat oleh orang dunia, tapi bisa dibuat oleh diri saudara sebagai orang percaya. Karena Yesus sendiri berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Bukan saja bagi Tuhan. Tapi terkadang kita tidak menempatkan posisi kita. Bukankah ada pujian Bapak Gereja selalu berkata, kalau ia mengalami masalah dia berkata begini dengan pujian. Di kaki Tuhan ku taruh hidupku. Ya. Kenapa? Kenapa bapak-bapak gereja mengangkat pujian ini waktu ia dipenuhi dengan roh? Dan pujian itu terus sampai saat ini diingat. Karena itu satu pengalaman hidup yang ia alami. Karena roh Allah ada dalam dirinya. Nah kalau roh Allah itu ada dalam dirinya, ya, sesuatu terjadi luar biasa dalam kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Cukup sampai di situ. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam waktu kita tertindas, dalam kita ada Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah tempat Roh Kudus dan diam di dalam kamu. Dan hidupmu bukan milik kamu lagi, tapi engkau milik Kristus. Selanjutnya. Sebab? Ya. Luar biasa, kita sudah tidak tahu lagi. Saat kita terjepit, saat kita tertindas, saat kita tidak berdaya, kita hanya katakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terkadang hanya air mata saja yang memenuhi pipi kita. Tapi firman Tuhan katakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Selanjutnya, tetapi, hebatnya. Roh
huruf besar Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang menyatu dengan roh kita yang tertindas. Roh itu Kudus menyampaikan doa-doa kita. Bukan roh kita lagi, Roh Kudus, roh Allah yang Allah itu sendiri pergi kepada Bapa di surga, pergi kepada Yesus yang ada juru syafaat kita. Ini Yesus. Terus selanjutnya. Iya, Roh Kudus menyampaikan doa-doa kita dengan keluhan-keluhan. Dia juga bisa menjerit roh itu. Tapi masalahnya, adakah kita memfungsikan Roh Kudus yang ada dalam kita ini? Atau kita mendiami dia? Diam saja Roh Kudus ya. Tenang saja kamu ya. Duduk manis saja ya. Yang sebenarnya roh yang ada di dalam kita itu harus diaktifkan. Kalau dia aktif, dia akan menghasilkan sesuatu berproduktif. Maka kita akan melihat karya-karya Allah. Apa yang tidak mungkin dimungkinkan. Itu pengalaman kami dalam pelayanan, sekalipun saya ada di desa. Istri saya dari seberang. Dapat dimenangkan waktu ibadah KKR di kolam baptisan. Saya punya anak pertama lahir, tapi sudah tidak ada nafasnya. Hitam. Karena 4 hari lamanya istri saya menjerit. Anak masih ada dalam kandungan. Ya. Sudah pecah ketuban, kering. Anak itu dililit dengan tali plasenta. Makanya tidak bisa keluar. Bidan katakan, Pak harus dioperasi. Saya bilang tidak. Kenapa saya katakan tidak? Waktu itu kami dalam proses Tuhan. Kami dalam ketidakberdayaan. Tolong Pak, ini anjuran dokter. Tolong ibu dioperasi. Supaya ya kalau tidak dua-duanya bisa. Saya katakan tidak. Saya masuk di kamar mandi, saya menjerit, saya menangis. Saya hanya bilang, Tuhan, anak yang ada dalam buah kandungan istri saya itu adalah buah pelayanan, sukacita kami dalam pelayanan. Dan istri saya masih membutuhkan. Singkat kata, anak lahir. Bidan terkejut, dokter terkejut. Tapi tidak bernyawa. Hitam. Sudah dikasih apa semua, disuntik apa tidak. Saya katakan, dokter, kenapa dikasih begitu saya punya anak? Pak, yang penting ibunya selamat. Ini anak masih kita perjuangkan. Singkat kata akhirnya sudah tidak bernyawa. Saya katakan, beri pada saya. Di tangan saya berdoa. Saya kutip firman Tuhan, Daniel pasal 5 ayat 23, bahwa roh manusia itu ada di dalam tangan Tuhan. Saya minta Tuhan, kembalikan roh yang daripadamu, yang engkau ambil dari anakku, kembalikan. Kembalilah. Setiap kita memperkatakan firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu ya dan amin. Tergantung dari iman kita. Yesaya pasal 55 ayat 11. Setiap perkataan firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan kosong, tapi kembali dengan keberhasilan. Kalau ada orang sakit dengan berbagai upaya sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau dia didoakan dan disampaikan firman Tuhan, orang sakit itu menjadi sembuh. Ada banyak bukti-bukti. Dan anak saya puji Tuhan, ya sekarang dia sudah punya anak 2. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian. Kalau kita mau mendengar dari kesaksian saya, tidak bisa. Berapa hari tidak cukup.
Karena 35 tahun saya dalam pelayanan, kami merasa betul-betul kami tertindas. Tapi kami terus belajar kepada firman Tuhan. Coba ayat yang ke-67. Kita baca bersama-sama. Mazmur 19 ayat 67. Mazmur 119 ayat 67. 2, 3. Dapat? Mazmur 119 ayat 67. Ya, 2, 3. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ya. Oh, dulu kami terlalu banyak sayang diri. Dalam penindasan kami sayang diri. Ya. Tapi saat kami belajar, kami melihat ketetapan firman Tuhan. Bahwa kalau orang malas itu, dia akan menjadi miskin. Kami di sekolah Alkitab diajarkan berdoa, berpuasa. Benar kami praktekkan dalam pelayanan. Tapi Bapak Gereja katakan, Tuhan itu tidak pernah jatuhkan beras dari langit. Benar. Kami harus bekerja. Kami harus berusaha. Dengan profesi kami sebelum kami hamba Tuhan, kami juga pegang cangkul, membabat. Karena itu juga Tuhan ajarkan. Bekerjalah, berupayalah. Ya. Yesus sendiri katakan apa? Makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Jadi kerja. Paulus juga bekerja. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Coba kita baca sebelum kita beberapa ayat mengakhirinya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Ya. 2, 3 bersama-sama. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan garis bawahi kata kalimat yang berkata, aku telah bekerja apa? Aku telah bekerja apa? Garis lingkari Alkitab saudara kata lebih, bukan kurang. Jadi orang percaya itu kalau melihat sekalipun dia tertindas, tetap dia harus bekerja dan bekerja lebih. Bukan kurang. Kata lebih itu berarti giat. Saya nggak akan bisa kuliahkan anak saya sampai selesai dari 4 anak. Kalau saya juga tidak bekerja. Tapi pekerjaan utama saya adalah melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu bukan dosa yang saya kerjakan. Karena saya tahu. Maaf. Dari pengalaman penginjilan saya, selama saya jadi hamba Tuhan, saya melihat ada beberapa bapak-bapak gereja luar biasa cukup diberkati Tuhan. Tapi maaf, anaknya SD saja enggak tamat. Apalagi mau sarjana, bukan kami bangga, tidak. Sementara jemaat yang dihadapi adalah sarjana-sarjana. Zaman sekarang, zaman dulu ya beda. Ini nyata. Sampai saya bilang, Om, kenapa bisa demikian? Saya bilang, Om, usahakan. Ini yang terakhir sekolahkan dengan baik. Datang kedua saya lihat. Anaknya, ya. Datang ketiga saya lihat, anaknya. Kenapa? Akhirnya anak itu dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga hamba Tuhan katakan, benar yang Bro katakan dulu itu. Benar. Memang di sekolah Alkitab kita diajarkan berdoa, berpuasa. Maaf kata saya pernah juga dikatakan sama rekan hamba Tuhan. Dia bilang begini,
kamu itu pendeta kandang babi. Ya, ada. Kandang babi, karena saya pelihara ternak babi. Ya. Saya pelihara ternak babi. Saya pernah juga dikatakan, kamu itu pendeta Joko. Joko itu rakus. Rakus apa? Karena saya mengerjakan sebidang sawah itu bukan sedikit. Bagaimana nilainya bisa bertambah kalau hanya sedikit yang kita kerjakan, yang kita olah. Kita mengharapkan Tuhan hasilnya 30 ganda, sekian ganda, 100 ganda. Tapi kalau tanahnya begitu-gitu saja. Ilmu pengetahuan apapun sudah menciptakan. Kalau 1/4 hektar pasti hasilnya sekian. 1/2 hektar sekian hasilnya. 1 hektar sekian hasilnya. Lebih dari 1 hektar sekian hasilnya. Kalau dari hari ke hari, dari tahun ke tahun hanya kerjakan 1/4, ya segitu-gitu saja. Kapan ekonomi kita bisa meningkat? Begitu juga kita usaha. Cukup kalau sudah bisa ini berhasil, buka cabanglah di sana. Sana cukup buka cabang di sana. Lihat saudara, Indomarket. Seluruh Indonesia dia kuasai. Padahal saudara tahu kalau berbicara sejarah hidupnya, hanya pemulung saudara. Pemulung, seorang pemulung di Jakarta. Tapi karena dia diberikan hikmat oleh Tuhan, berkembang usahanya di mana-mana, hampir sama dengan BRI. Yang menjadi pertanyaan, kalau dia bisa, kenapa kita tidak bisa? Pada kita ada roh yang lebih hebat dari dia. Cuma terkadang kita mendiamkan roh ini. Kita tidak transferkan kepada anak-anak kita. Kita tidak transferkan kepada istri kita, apalagi kepada diri kita. Sebab itu kalau kita tidur jangan seenak kita tidur. Buka kamar lihat, anak kita tidur. Tumpangi tangan. Tuhan, genapi firman-Mu. Bukankah hidupku ada di dalam tangan Tuhan? Sekalipun aku saat ini sedang tertindas Tuhan, tapi janji firman-Mu, Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang mendatangkan kecelakaan bagiku. Tapi rancangan-Mu adalah damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita lihat Ayub. Kita kembali dalam kitab Ayub tadi, pasal 42. Aku tahu bahwa Engkau atau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Roh yang ada dalam diri kita sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau roh itu tidak kita aktifkan, bagaimana dia bisa produktif? Nah, bagaimana juga kita bisa menghasilkan? Ada yang bilang begini, saya kan sudah tua, mana bisa om, siapa bilang? Saya bilang, lebih baik kita terlambat daripada kita tidak sama sekali. Lebih baik kita belajar di masa tua daripada bodoh di masa tua. Jadi selama kita hidup di muka bumi ini, ada banyak cara untuk Tuhan menciptakan dalam diri kita. Karena dia adalah roh hikmat, roh sumber dari sumber pengetahuan. Mungkin kita tua, tapi kita bisa salurkan kuasa itu kepada anak kita, kepada cucu kita. Sehingga kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. 2 pasal kita akan melihat. Kalau kita mau meneladani Ayub, saya memberikan kunci rahasianya di dalam kitab Mazmur 128. Mazmur 128. Mazmur 128. Sudah dapat? Mari sama-sama kita membacanya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 2, 3. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan seperti Ayub, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu firman Tuhan.
apabila engkau memakan hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Terus? Ayat yang ke-6 ini, kalau saudara baca Ayub pasal 42 pada ayat yang terakhir, dialami oleh Ayub. Kita lihat, benar atau tidak? Ayub pasal 42. Ayo cepat sedikit. Ya. Ayat yang ke-16 dan 17. Ayub pasal 42 ayat 16 dan 17. Terus saya terkesan yang dikatakan dia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya. Berapa generasi? 4. Di Mazmur 128 tadi berapa generasi? Coba. Engkau akan melihat anak-anak dari anak berapa generasi? 4. Anak. 4. Ini anak-anak cucu-cucunya. 4. Amin. Jadi penindasan penderitaan itu tidak menghambat kita untuk kita belajar takut akan Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita jujur hidup kepada Tuhan. Tidak bisa menghambat kita. Dan kita melihat ayat yang terakhir. Mazmur 119. Buktinya. Ayat 74 dan 73 dan 74. Mazmur 119 ayat 73 dan 74. Kiranya ini bisa tertanam dalam diri saudara dan saya. Mari kita baca. Mazmur 119 ayat 73 dan 74. Ya. Berikanlah aku pengertian, berikanlah aku pengetahuan, berikanlah aku ilmu. Supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Terus ayat 74. Masuk logika enggak kira-kira? Saya tertindas, saya dalam penderitaan, saya dalam ujian-ujian pencobaan. Ya. Itu baik bagiku. Kenapa itu terjadi? Karena aku melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi sekarang aku tertindas, aku mau kembali belajar. Ya. Kembali belajar. Setelah ia belajar, orang lain lihat. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, para majelis lihat. Pengurus kaum wanita, ketua kaum wanita melihat, guru sekolah minggu melihat. Bukankah ini Bapak? Ini Ibu? Ya. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap hadir dalam ibadah, doa, puasa dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan sangat jelas. Orang-orang yang takut kepada Tuhan melihat aku yang tertindas. Apa dikatakan? Mereka apa? Mereka apa? Bersuka? Nah, tapi
Tapi sekarang apakah ada orang percaya demikian? Enggak. Mari kalau kita susah, resai, siapa suruh lu? Hancur usaha kita, siapa suruh lu? Ya. Siapa suruh lu tutup tuh warung kalau hari Minggu? Buka. Karena kamu tutup maka masuk orang lain ke tempat lain. Kurang kamu punya langganan, siapa bilang demikian? Kalau orang itu sudah digerakkan hati oleh Tuhan, Alkitab mencatat kalau kita tinggikan Yesus, kita muliakan Yesus di atas segala-galanya, Alkitab mencatat maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Amin saudara. Sebab itu mari kita mau belajar sama seperti Ayub. Amin saudara. Kita mau belajar seperti pemazmur. Dengan kata lain, apapun yang terjadi atas hidup kita, saya mau garis bawahi, utamakanlah Tuhan dalam hidupmu. Utamakanlah Tuhan dalam dunia usahamu, dalam rumah tanggamu. Engkau akan melihat saat engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan bagi saudara. Kalau Tuhan sudah turun tangan, dia akan angkat saudara. Dia katakan, disinilah kamu duduk. Tenang. Amin saudara. Kalau kita sudah duduk tenang, maka Tuhan siapkan apa yang sudah dia sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kekuatan kami hanyalah terletak di dalam Engkau ya Tuhan. Seberapa buruk kondisi kami, tetapi kalau Engkau beserta kami, segala sesuatu bisa Engkau adakan menjadi baik bagi kami Tuhan. Haleluya, kami tidak mau melihat kondisi kami saat ini, apa yang kami alami saat ini, tapi kami melihat Engkau ya Tuhan, beserta kekuatan-Mu ya Bapa yang Kau berikan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Kau sanggup memutarbalikkan keadaan kami menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Kau sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Jadi hal yang semakin diberkati di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau datangkan pada saat hari ini untuk menjadi kebaikan dalam kehidupan kami. Pakai lebih heran lagi dimanapun beliau berada. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, dimanapun beliau berada Tuhan. Tuhan pakai dengan lebih indah lagi, lebih heran lagi. Kesehatan dan kekuatan tetap ada dalam setiap langkah kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat pagi hari untuk tiap-tiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan melalui firman-Mu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah pengharapan Tuhan sudah kuatkan. Ada jalan-jalan baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan. Kami pulang dengan penuh pengharapan baru. Dengan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita berdoa. Kiranya berkat rahmat dan anugerah yang daripada Allah Bapa turun atasmu. Kasih sayang daripada kekuatan. Penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu dalam kekuatan Allah Roh Kudus yang senantiasa memateraikan kehidupan kita. Sehingga setiap apapun yang kita kerjakan, kita usahakan, kita akan beruntung, kita akan berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebab itu kami mengakhiri ibadah raya kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Segenap hati kita ucapan syukur kita hanya bagi Tuhan. Haleluya.